Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan ini menegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan dan mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kita bisa melihat Tuhan berkarya melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Adakah saudara yang saat ini merindukan baik dalam usaha saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam segala bidang yang lain? Adakah saudara rindu terjadi perkara besar di sana, Tuhan melakukan perkara besar di sana? Dengar saudara, Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Karena tidak otomatis saudara, semua orang Kristen akan mengalami perkara besar dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar, sebagai orang percaya kita akan melakukan perkara yang besar dalam perjalanan hidup kita. Kalau demikian, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita mengalami
Allah mengerjakan perkara yang besar. Nah, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid adalah bahwa mereka harus mengenal Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia. Itu sebabnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, saudara, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi hal yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, bahwa Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bahwa Dialah juru selamat itu. Jadi saudara, sebelum Yesus berkata di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan bahkan lebih besar daripada itu, ada beberapa hal yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya yang harus mereka miliki supaya mereka melakukan dan mengalami perkara besar. Yang pertama adalah mereka harus mengenal Dia dengan benar. Jadi sebagai orang Kristen, untuk kita mengalami perkara besar, Allah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Setiap orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar, orang itu akan mengalami perkara besar. Dan karena melalui pengenalan akan Tuhan, Dia akan mengerjakannya, pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Adakah saat ini saudara merindukan apakah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar di sana melalui kehidupan saudara? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Dia dengan benar, firman-Nya menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara besar, pekerjaan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yang kedua, yang harus dimiliki oleh orang yang rindu Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kehidupannya adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar. Mungkin ada orang yang bertanya, saudara, adakah orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kepentingan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar, akan menyaksikan campur tangan Allah, mujizat Allah, pekerjaan Tuhan yang besar adalah dia bukan sekedar ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalami kepercayaan yang sungguh? Yang pertama, miliki pengenalan. Karena itu tadi syarat utama yang ditegaskan oleh Yesus sebelum Dia menegaskan bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara besar. Pengenalan akan Tuhan. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka iman pun akan semakin kuat. Semakin percaya sungguh kepada Tuhan yang dikenal dengan benar. Ketika iman semakin kuat, pekerjaan-pekerjaan besar pun akan terjadi. Kalau kita rindu, saudara, menyaksikan, mengalami perkara besar dalam hidup kita, miliki iman yang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yang ketiga,
Bagaimana supaya Allah melakukan perkara besar? Dia melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan. Perkara besar terjadi. Dia berkata, barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali dia tegaskan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku melakukannya. Perkara besar terjadi atas nama Yesus. Nama itulah nama yang berkuasa. Dan ketika kita datang berseru berdoa atas nama itu, Allah bertindak oleh karena nama itu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan melihat perkara besar dalam hidup kita? Biarlah kita memahami kuasa ada dalam nama Yesus, dan seruan-seruan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dasarkan atas nama itu, bahwa nama itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama itu, Allah melakukan mujizat. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama itu, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru kepada Tuhan atas nama Yesus. Dalam doa-doa saudara, saudara harus tegas dan jelas bahwa ketika saudara berseru dan berdoa, saudara harus dasarkan semua seruan-seruan saudara dan doa saudara dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, dan nama itulah yang menjadi jaminan. Ketika kita menaikkan doa, seruan, permohonan kita atas nama itu, Allah bertindak. Saudara, bersyukur kita bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar. Melakukan perkara besar. Dia akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Bahkan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Pagi ini kita sudah belajar saudara, bahwa yang pertama, milikilah pengenalan akan Dia, karena pada dasarnya Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Ketika perkara besar terjadi dalam hidup kita, Dialah yang bekerja melakukan pekerjaan besar itu. Dan bagaimana supaya Dia melakukan pekerjaan besar itu? Miliki pengenalan akan Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar. Miliki iman yang benar. Kalau yang pertama pengenalan yang benar, kedua miliki iman yang benar. Dan kemudian yang ketiga dia berkata bahwa barang siapa meminta kepadaku dalam namaku. Yang ketiga adalah naikkan permohonan kita, naikkan seruan kita, kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika kita mengenal Dia dengan benar, beriman kepada Dia dengan benar, dan jika kita melakukan segala sesuatu atas nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan perkara besar saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan ini. Saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang saudara alami, perkara besar yang saudara alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, terapkan firman Tuhan ini. Kenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, dan lakukan segala sesuatu dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani, ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan, ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang, ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasa
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah